Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun tales, jawab salamnya rada-rada males. Dibelain dari Jakarta sampai ke sini dicuekin, boro-boro balik modal, tekor saya jadinya. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Abang awam menjual tiker, yang gak jawab salam saya mudah-mudahan sendalnya ketuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ketuker jadi kenceng jawabannya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad An-Nabiyil Mujtaba wa Rasulil Muqaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Fadilatul mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, terutama al-murabbi ruhina, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mansuriyah, Bapak Kiai Haji Salahuddin, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar dari Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur bin Haji Rasiin yang saya muliakan, akhirna fillah Bapak Kiai Haji Tubagus Masnun yang saya muliakan, segenap para mudarisin dan mudarisat, anak-anakku para santri, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, bisa berangkat ke Mekah, tawaf ngelilingin Ka'bah, sa'i Safa Marwah, sampai ziarah ke Madinah, pulang ke rumah. Ada yang jadi lurah, mobilnya mewah, mepet sama sawah. Kepala desa yang saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mansuriyah mengadakan acara Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul pengasuh pimpinan pertama dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan segala doa takhtimul Quran yang kita lantunkan, yang kita bacakan, mudah-mudahan menjadi langkah di alam barzahnya itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kumpul di sini duduk bersimpuh mendengarkan ceramah tausiah agama,
berkenan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hari ada seorang pengusaha terkenal, umurnya kira-kira 75 tahun. Si pengusaha ini, beliau adalah orang kaya di mana deposito uang atas nama beliau tiap-tiap bank itu ada. Umurnya 75 tahun, orangnya hebat, terkenal. Satu saat bertemu dengan seorang wartawan. Bertanyalah si wartawan ini tentang 3 hal. Yang pertama adalah, Pak, umur Bapak berapa tahun? Beliau menjawab, kalau kau bertanya tentang umur saya, nak, umur saya baru 7 tahun. Lalu yang kedua, Pak, harta Bapak berapa banyak? Harta saya itu paling kalau saya hitung itu ada sekitar 200 juta rupiah saja. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, Pak, anak Bapak berapa banyak? Beliau menjawab, anak saya cuma 1. Si wartawan mengernyitkan dahinya sambil berkata, Bapak dusta, Bapak bohong. Saya tahu dalam autobiografi Bapak, umur Bapak itu 75 tahun. Tapi kenapa kok bilangnya cuma 7 tahun? Si orang kaya ini jawab begini, Bu, kalau saya ceramah, ibu juga jangan ceramah, ribet jadinya kita. Kau tahu umur saya 75 tahun, tapi roman-romannya baru 7 tahun saya kenal dengan Allah. Baru 7 tahun saya puasa Ramadan, baru 7 tahun saya sujud untuk Allah. Kan ada model orang tua yang kayak begitu. Udah tua baru pada tobat. Betul? Betul? Bukan digeruduk di sono, di sini mah nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada yang ngaku. Baru 7 tahun saya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalu saya kelam, masa lalu saya gelap, bukan main. Saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah sembahyang, saya tidak pernah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kau tadi bertanya tentang berapa harta yang saya miliki, kau tahu juga bahwa saya adalah seorang miliarder. Uang saya banyak, tapi rasa-rasanya baru sekitar 200 jutaan yang saya berikan kepada yatim piatu, pembangunan pesantren, pembangunan sosial, bantu kaum duafa, janda-janda tua, janda muda udah yang ngurus. Betul? Betul? Kau tahu anak saya ada 5. Kenapa saya bilang cuma 1? Dari sekian 5 yang saya miliki ini, romannya cuma 1 nanti yang jadi pembela saya di akhirat. Kan ada juga orang tua punya 5 anak, 4 beler. Cuman 1 doang roman-romannya, senang sama sholawatan, senang sama pengajian. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada yang ngaku. Dari ilustrasi yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya ingin membawakan sebuah hadis di mana junjungan kita, baginda Rasulullah SAW bersabda, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba atau Bani Adam nanti di yaumil qiyamah sampai dia nanti ditanya tentang 4 hal. 4 hal yang akan ditanya ini. Apa itu? An umrihi bima abnah. Umurmu
kau habiskan kemana? Umur nggak ada yang tahu Pak. Kalau malam hari ini haul yang kita adakan untuk Kiai Haji Muhammad Mansur ini, beliau udah enak, punya pesantren, anak-anaknya soleh dan solehah, amin, amin. Dia merasakan di alam barzah nikmat dihauli. Betul, betul. Mati ada dua pilihan, husnul khotimah, su'ul khotimah. Kemarin saya baca tuh, ada tukang ojek berangkat subuh-subuh sholat. Begitu subuh sholat, pas sujud kagak bangun-bangun lagi. Selesai sholat subuh, jamaah megang nadinya. Ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Begitu diperiksa sama dokter puskesmas, ternyata kena serangan jantung. Maka bapak-bapak kalau ada yang punya penyakit jantung, mulai besok subuh sholat di masjid. Kenapa? Biar mati di situ. Betul? Betul? Tuh. Seolah tabarakallah, mati nggak ada yang tahu Bu, Pak, nggak ada yang tahu. Cuman tanda-tandanya dikasih sama Allah. Apa tanda-tandanya orang yang mau mati? Kalau ngelihat orang lagi ceramah, ngelihat jam mulu. Itu orang udah mau mati yang kayak gitu tuh. Nih kiai ceramah lama amat ya, udah jam 10:30 ini. Belum udah juga. Besok libur, oi. Betul? Betul? Jadi kalau saya lagi ceramah, ada bapak-bapak dalam hati yang ngeliat, lama amat ya kiai ceramah. Mau mati ya. Yang kedua, duduk sila kagak bisa lama. Duduk sila kayak begini, kesemutan mulu. Itu berarti mau mati. Ada yang kesemutan? Besok mati loh. Seolah. Yang ketiga, penyakit udah mulai datang. Kencing bisa manis, urat bisa asem. Asem urat, betul. Apa-apa dilarang, makan ini kagak boleh, makan itu kagak boleh. Gigi udah mulai permisi atu-atu. Ninggalin kita, misi ya, gue mau copot dulu. Itu orang mau mati. Yang keempat, tanda-tandanya orang mau mati, ubanan. Jangan ngeliatin mak lu dah. Cuman yang kita ingini adalah kematian itu bisa berdampak husnul khotimah, bisa berdampak su'ul khotimah. Guru-guru kita ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah bihusnil khotimah. Makanya masjid dan musola di Jakarta dipenuhi oleh orang yang badannya udah bau kuburan. Jakarta subuh jam 4:30 jam 4 aki-aki udah megang mic. Halo, halo, bangun ay subuh, alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi raji'un. Dia lupa adzan subuh anak mudanya kagak ada. Isra Mi'raj kan amanahnya suruh sholat berjamaah. Betul? Betul? Adzan subuh-subuh dingin-dingin hujan. Ya Allah itu suara udah kayak entok lakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah adzan pakai batuk. Di kampung saya pernah aki-aki adzan, harusnya adzan subuh pakai taswib as-sholatu khairum minan naum, dia lupa. As-sholah, as-sholah, salah. Masa sholat ada yang salahnya? Salah. Habis adzan dibaca sholawat. Kalau di kampung kan baca sholatullah, salamullah
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Karena giginya udah nggak ada, salatullah salamullah berubah jadi Coca-Cola. Coca-Cola. Hancur. Masya Allah, tabarakallah. Hancur ya begitu. Ya. Maka yang pertama an umrihi, Nabi udah ngajarin Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya. Sampaikan saya umur saya ya Allah di bulan suci Ramadan. Nikmat cuman di bulan puasa maghrib pakai ditungguin. Betul nggak? Kadang-kadang kan emaknya duduk sama anaknya nonton televisi, megang remote, cari beduk yang paling duluan. Puasa awam kan begitu, RCTI, SCTV. Biasanya SCTV cepetan. Ada yang begitu ada. Ada. Mana dia orangnya? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh. Ini kematian yang indah guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur ini, masya Allah, begitu dia meninggal dunia, dia mewariskan anak yang soleh dan soleha, punya pesantren, santrinya sampai 500 orang, tiap hari di ngajiin, tiap malam Jumat disebutin, tiap hari dibacakan Fatihah oleh murid-muridnya, bahkan tahadus binikmat Qori yang tadi angkatan 13 dari Al-Mansuriyah. Takbir, takbir, takbir. Ini yang kita perlukan, Pak. Bu, saya nggak sama anak. Ibu lebih sayang bapak-bapak ke anak daripada bapak. Bapak makan restoran Padang boro-boro ngebungkusin buat anak. Tapi yang namanya ibu kemana aja ingat sama anak. Buktinya apa Pak Kiai? Buktinya bawa tas. Kalau kondangan yang dibawa tas isinya rengginang cau. Betul? Kadang nimang-nimang nih bu. Itu nimang-nimang. Tang ting tung. Anak capah ini. Padahal anak dewek. Masih belum percaya tuh. Anak capah. Itu kalau bocah bisa ngomong, anak elu. Saking sayang sama anak sakit, kita sakit. Anak meriang, kita meriang. Ya Allah, tabarakallah, jangan engkau timpahkan rasa sakit itu kepada anak yang kusayangi ini, ya Allah. Tuh, sayang banget pada anak. Anak yang penurut itu adalah anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukti baktinya Kiai Salahuddin, Kiai Holik ini sama-sama Ustaz Afiah, sama-sama mengadakan haul, dikumpulkan kita semuanya ini. Masya Allah, bahagia engkong kita, bahagia orang tua kita. Amin. Amin. Jauh aminnya yang kenceng, jangan takut. Amin. Paham kan? Ya udah gitu aja. Salah tabarakallah. Masa bilang qabul? Amin gitu aja udah. Insyaallah. Yang kedua apa? Ansyababihi bima ablah, masa mudamu supaya anak nggak kurang ajar. Dulu kan ada lagu Nasidaria tuh. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi orang Betawi sampai 12 dulu. Tapi alhamdulillah saya tahun 70-an ngerasain kecil itu. Ya Allah, tenang adem, belum ada HP. Acara yang paling bagus Aneka Ria Safari. Zaman kita kecil masih hitam putih, TV-nya 14 in. Nontonnya rame-rame, 3 rumah nonton. Orang masih jarang punya TV, betul? Enak banget, pakai aki. Akinya itu ngecasnya di Cina itu. Pakai aki dulu.
Ya Allah, yang baca warta berita sama Amir sama Anita Rahman. Itu kalau warta berita lagi dibacain, akinya soak. Yang baca warta berita palanya pada menyon. Betul. Ngerasain kita, Bu. Bang Haji Omai Irama tuh lagunya mantap banget. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Gak jadi konser kita, punya ceramah ini. Tuh begitu tuh, nikmat, Bu. Lagunya juga lagu mendidik. Bang Haji Omai Irama ngeliat engkong tahun 90 bawa ceret. Orang sini tahu ceret nggak? Tahu ceret nggak? Tuh gara-gara engkong bawa ceret, Bang Haji Omai Irama ngeluarin lagu Darah Muda. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng. Gara-gara ceret. Tahun 85 ngeliat engkong keselak biji salak, keluar lagu santai. Kong keselak, si engkong keselak, santai. Kong keselak, si engkong keselak, santai. Kong keselak. Betul. Masa muda kita dulu dihabisin di pesantren, termasuk keluarga besar. Dari Al-Mansuriyah ini ada yang angkatan 7, angkatan 15, angkatan 11 ngumpul di Syekhuna Kiai Haji Sukron Ma'mun. Apa kata Profesor Kiai Haji Sukron Ma'mun? Anak-anakku, menangislah kau di masa mudamu untuk tersenyum di masa tua. Jangan sekali kau tersenyum di masa mudamu, kalau kau nanti akan menangis di masa tuamu. Jadilah kau ikan hidup di tengah laut, jangan jadi ikan yang mati. Ikan mati itu dibikin acar bisa, dibikin asin bisa, tapi ikan yang hidup di tengah laut dia tetap tidak berubah. Walaupun airnya asin, ikan tetap tawar. Betul, betul. Anak-anakku, di pesantren itu makan dengan apa aja jadi. Makan dengan tempe alhamdulillah, makan dengan tahu alhamdulillah, makan dengan ayam nambah. Betul, betul. Siapakah orang yang berjasa itu? Orang yang berjasa itu adalah orang yang banyak jasanya. Itu terngiang-ngiang yang diberikan oleh Syekhuna itu. Janganlah kau takut sengsara, anak-anakku. Orang yang sengsara atau takut sengsara, sudah 2 kali dia sengsara. Tetapi santri harus siap sengsara. Orang yang siap sengsara belum tentu sengsara. Kalaupun sengsara sudah siap, maka santri tidur di masjid oke, tidur di musola oke, pakai kasur oke, tidur di hotel kagak bangun-bangun. Diajarin dulu kita itu bahasa Arab. Susah, ada tarkiyatul lughah. Betul. Language judgment, mahkamatul lughah. Yang paling kita benci jasus. Ada jasus di sini, ada. Akhirnya saya supaya nggak pakai kena jasus, bicaranya pakai bahasa Arab Al-Quran. Saya bertanya pada sahabat saya, Assalamualaikum. Sahabat saya jawab, Waalaikumsalam. Saya bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman saya bilang, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iya karena butuh, iya kan nasta'in.
Di atas loteng ngejawab, Shadaqallahul Azim. Itu maksudnya bubar. Santri itu tidur cuma 2 sampai 3 jam, perih. Apalagi nanti pas akhir setengah tahun penyakit gatel datang. Bedak yang paling favorit Herosin. Bapak-bapak kalau ke pesantren subuh-subuh jadi imam paling belakang, insya Allah pala santri hilang semuanya. Imamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Santri palanya begini. Apalagi kalau imamnya lama, yang dibaca pertama rakaat pertama subuh amma yatasaalun. Allahu akbar amma yatasaalun. Santri belakang. Ada teman saya yang harusnya udah selesai dia sholat, masih begini aja. Udah selesai, gubrak langsung tidur. Saking takutnya sama jasus, doa pakai bahasa Arab karangan dewek. Jam 3 dia bangun, takut kena jasus. Ya Allah, kaifa ana fid dunia al-akhir yatagoyar wa ana la. Kaifa dong Allah, kaifa. Malaikat lewat, la kaib. Dulu ada ustadz yang berhalangan mimpin tahlil santri Darul Rahman, jadi pengganti pembacaan tahlil dipimpin sama sahabat saya. Tahlilannya bisa, cuman doanya ya Allah, doanya pakai qiraatul rasyidah. Astagfirullahaladzim karena Muhammadun naiman di pirosi, amin amin liyadani yumna wa yusra Pikuliyadin amin amin. Hamsu asobi'a amin. Sedeng. Tuh. Berat jadi santri itu. Apalagi 2024 ini Pak. Masya Allah tabarakallah. Zaman saya dulu waktu di pesantren. Ada ustadz ngajar kitab salafiyah. Sorbannya ditaruh di meja anak-anakku. Jangan ada yang keluar. Sorbannya ditaruh di meja. Ngelihat sorbannya udah takut santri itu. Tuh tahun 80-an. Santri diem aja sampai ustadznya ketiduran. Yang lain udah pada istirahat, kita doang satu kelas belum istirahat. Akhirnya ketua kelasnya bangunin tuh ustadznya. Ustadz boleh istirahat nggak? Udah selesai. Iya ustadz, ya istirahat dah. Ngelihat sorbannya aja takut. Saya coba tahun 2000 kemarin. Sorban saya taruh, anak-anak jangan ada yang keluar dulu. Ustadz mau ke kamar mandi dulu. Saya keluar, anak-anak keluar. Kan brengsek banget kayak begitu. Ketemu sama guru tuh, man ana, kaifa ma ahwakum man ana laulakum. Tuh dulu tuh ada ustadz lewat, kita nunduk begini. Saya ngajar di Sanawiyah, ya Allah, ketemu sama murid, dia lari dari pojok. Ustadz, hello, setan. Di hello-helloin kita. Kadang-kadang manggil kita ustadz disingkat tat. Tat. Mau kemana kamu? Depan tat. Hei mau kemana? Depan tat. Depan tat. Tapi yang namanya santri Bu, ini anak-anak kita Bu yang lagi belajar di Al-Mansuriyah, doanya langsung tembus ke langit.
Makanya kalau anak-anak pengen tembus ke langit, doanya jangan doa di asrama, doa di lapangan. Supaya nggak kena internet. Langsung ke langit. Ya Allah, ya Rabbi, susah banget kadang-kadang dibully sama temen. Muhadoroh kagak bisa dibully. Dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Betul? Betul? Akdo dibilang mamnu'ut tahabbub. Mudabirnya tahabbub. Betul? Tapi bukan di sini, di sono, di sini mah nggak ada. Betul? Berat jadi santri itu. Suruh ngapalin. Betul? Man jadda wajada. Walaupun janda yang penting ada. Jangan ditiru. Man saro ala darbi ijhad wala taksal. Panadamatul limai. Apa orang tuanya mah bengong. Kenapa? Itu anak-anak, masya Allah, berapa pelajaran diapalin, nahu, sorof, balagoh, mantek, imriti, dihafalkan oleh anak-anak semuanya. Apa yang dia dapat? Keberkahan ilmu timbul. Makanya kalau liburan, anak santri yang berhasil nggak bakalan main keluar, di pantat emaknya mulu. Apa ujian anak-anak kita 2024 itu? Fun, food, and passion. Fun, hiburan. Anak sekarang kalau udah main game online, lupa waktu. Jakarta yang dibuat main 5G, Free Fire, Mobile Legend. Kok Kiai tahu? Gue juga main. Kalau Kiai main, kalimat thayyibah yang keluar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Begitu kalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah anak sekarang di Jakarta, Bu, dikasih handphone mahal, harganya 4 juta buat beli Mobile Legend. Yang keluar kalimat-kalimat yang najis, anjing, anjing, anjing. Betul? Betul? Anak lebih ngedengerin suara handphone daripada suara emaknya. Nak sholat? Iya Pak. Sholat? Iya. Kenapa? Lagi tanggung. Menurut penelitian di Amerika Serikat, anak yang main game online 60% emosinya itu terganggu. Coba lihat sekarang. Kita lihat sangat sedih sekali, ada anak 11 tahun bunuh diri. Tuh, ya. Jangan sampai anak sekarang gampang baper. Dulu saya ditempeleng sama Kiai Sukron, kagak baper. Dipukul jebret kagak baper. Diselepet sampai merah di sini kagak baper. Anak sekarang diselepet baru dicubit aja sedikit, lapor ke polisi, bapaknya kan setan banget kayak gitu. Betul? Betul? Gara-gara sandalnya digosok hilang, nih pesantren apaan ini? Saya laporin polisi, bedo. Di sini mah biasa, masya Allah. Jangan apa-apa, lapor sama orang tua, lapor sama orang tua, doain orang tua. Betul? Kalian itu diselamatkan masa muda kalian ini di sini nikmat, bukan main. Kenapa? Dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur. Belajar, mandi aja cuma 5 menit. Badaki. Yang baninya, badaka, man pidahil, man. Surah. Baru keceplok. Udah kayak capung cebok. Betul? Betul? Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ngimpinya aja bahasa Arab, anak santri mah. Mator. Ana torik kematoran. Lagi ngimpi. Coba tuh anak 13 datang, masya Allah, udah ganteng, suaranya cakep,
Suaranya kan enak. Jangan kayak anak-anak metal, azan pakai irama kopi dangdut. Hanya sholat, hanya sholat, hanya sholat. Dah, joget kabeh. Sini Bapak, Bu, bahagia anak-anak 5 sholatnya teratur, amin. Walaupun dipaksain, sebab kalau umpamanya nggak sholat dibotak mereka Pak. Yang perempuannya dijemur, betul, betul. Coba di luar mah, barang datang waktu lohor, orang sadaya nakalah kamolor, tu tinggalan sholat lohor, nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalah ka pasar, tu tinggalan sholat asar, nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib, para pemuda kalagudak gedik, tu tinggalan sholat maghrib, nu kitu incuna, nu kitu incuna, nu kitu incuna, nu bedas, nu bedas, nu kitu incuna, nu kitu incuna. Aya jurik di dia, aya loba jurik di dia. Barang datang waktu isya, para pemudi kalah kagaya, tu tinggalan sholat isya, nu kitu incuna kuya. Tuh salah ya. Subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini untuk jadi pemimpin yang akan datang. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita dari petala langit yang ke-1, ke-2, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, pas di langit yang ke-6 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, siapa, apa yang kau dapati setelah kau berjumpa dengan Allah?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Duhai Musa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatku sehari semalam melaksanakan sholat 50 waktu." Berat wahai Muhammad. Umatku kaum Yahudi seminggu sekali disuruh ibadah, melaksanakan ibadah mentauhidkan Allah. Itu kaum Yahudi yang terkenal dengan Sabat atau Yaumus Sabat, hari Sabtu. Bani Israel itu suruh ibadah malah bikin empang, mancing. Nabi Musa rekes minta sama Allah, turunkan azab ya Allah, diazab kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kau monyet yang hina dina. Jadi monyet. Enaknya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau pernah dalam satu riwayat ditawarkan agar Jabal Uhud itu dilemparkan kepada umat yang membangkang apa yang didakwai oleh baginda Rasul. Tapi Rasulullah bilang, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Berikan hidayah, berikan petunjuk kepada umatku wahai Allah, karena mereka enggak tahu nanti. Kalaulah hari ini dia tidak beriman, nanti dia punya anak, mudah-mudahan dia bisa beriman. Kalaulah anaknya tidak beriman, cucunya. Kalau cucunya tidak beriman, cicitnya. Maka tidak ada sejarahnya Rasulullah itu ngangkat tangan untuk mengazab umatnya. Andaikan misalnya Nabi Muhammad doa, ya Allah, mudah-mudahan yang enggak pada sholat 5 waktu, jadikan mereka monyet. Digeruduk kira-kira banyak gak monyet? Banyak kagak? Banyak kagak monyet?
Insyaallah tabarakallah. Nabi Musa alaihissalam yang sudah meninggal dunia berbicara, maka ahli tauhid mengatakan bahwa orang soleh, para nabi, para waliullah yang sudah meninggal dunia bisa membawa manfaat dan mentasarrufkan kepada orang yang masih hidup. Maka ketika kita datang ke kuburan-kuburan aulia, beliau melihat kita, doa-doa kita diaminkan oleh beliau itu. Nabi Musa alaihissalam sudah meninggal dunia. Beliau datang menemui baginda Rasul. Nah terakhir di langit yang ketujuh itu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya pakai sholawat Ibrahimiyah. Tuh sejarahnya tuh. Begitu Rasulullah ketemu baginda, begitu ketemu Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Nabi diucapkan salam oleh Allah. Rasulullah tidak egois. Assalamu alayna wa ala ibadil sholihin. Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian Isra Mi'rajnya saudara-saudara. Maka kita baca sholawat Ibrahimiyah. Tuh. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan ketika sholawat Ibrahimiyah ini dibaca, karena dari 7 nabi yang beliau temui, hanya Nabi Ibrahim yang mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh saudara, ya. Wa an syababihi bima ablah. Maka wali-wali santri yang hadir pada malam hari ini atau melihat secara streaming, yakinlah anak-anak kita digembleng di pondok pesantren Al-Mansuriyah ini insyaallah tidak akan sia-sia. Amin. Maka kepada anak-anakku, bersabarlah kalian. Berat, setannya itu banyak. Sudahlah, kamu di sini nggak bisa nonton televisi, coba lihat teman kamu itu bisa main DJ, bisa main game secara bebas. Coba teman-teman kamu itu bisa ikut tawuran. Kan anak sekarang tawurannya kelewangnya segede-gede alaihim itu. Pakai gear. Serang, ketangkap polisi. Bukan saya, Pak. Betul. Begitu ketangkep nangis, kamu tuh diselamatkan. Kalian santri-santri putra, kalian santri-santri putri, Allah memilih kalian berada di pondok pesantren Al-Mansuriyah ini. Amin. Maka tegarkan hati kamu itu. Bilang sama orang tua, dulu Syekhuna Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, beliau mengatakan kepada kami itu, anak-anakku, bersabarlah anak-anakku, doakan orang tua kalian yang dengan jerih payah mencari nafkah untuk kalian, mengumpulkan harta untuk kalian, lalu memberikan bayaran ke pesantren ini. Keringat orang tuamu, peluknya itu tidak akan sia-sia kalau anak-anakku belajar dengan rajin. Menangislah hari ini anak-anakku, lebih baik menangis hari ini. Satu saat kau akan tersenyum, orang tuamu akan tersenyum melihat keindahan kesuksesan kamu menjadi anak yang soleh dan solehah. Menangis hari ini anak-anakku lebih baik daripada kalian nanti menangis atau orang tua kalian yang menangis karena kalian ditangkap gara-gara narkoba. Tuh, begitu hebat dan indahnya. Jangan takut anak-anakku. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolong engkau. Jangan takut kau hidup di dunia itu. Tetaplah kau istiqamah dalam ibadah,
hormatmu pada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan darinya. Camkan pesan ini wahai anak-anakku. Betul, betul. Sehingga kalau anak-anak itu sholat tahajud agak dilamakan, sujud terakhir itu baca Allahumma rzuqna makhraja sebanyak 11 kali, atau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu 11 kali di sujud yang terakhir, 11 kali, sambil hati kalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, angkat aku ya Allah, aku serius di sini ya Allah belajar di Al-Mansuriah ini ya Allah. Panjangkan kedua orang tua aku umurnya ya Allah. Jangan wafatkan mereka terlebih dahulu sebelum saya bisa menghajikan mereka berdua. Amin. Amin. Meneteskan air mata sehingga pada saat itu kita lihat ada seorang teman yang meneteskan air mata saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia belajar tarikhul Islam, ketika dia belajar siratun nabawiyah, ketika dia belajar bagaimana hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, air matanya menetes. Kalau anak-anak tuh ngerti apa yang dibacakan oleh kitab berjanji itu, pada saat asraqal air mata keluar langsung menetes. Ini tanda-tandanya anak tersebut insya Allah akan berangkat ke Mekah dan Madinah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Terus, duhai Allah, angkat derajat anak-anak kami ya Allah. Duhai Allah, kami bersama para santri, para undangan yang hadir di pesantren ini mengadakan doa, berikan kesempatan kami untuk menginjak haramain. Duhai Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, ya habibi ya Muhammad, ya arusal. Ayo sama-sama. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal, ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal. Sama-sama lagi. Sallallahu ala Muhammad. Berikan kesabaran pada santri-santri kami ya Allah. Jauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Sehatkan anak-anak kami ya Allah. Cerdaskan otak mereka duhai Allah. Mudahkan rezeki orang tuanya ya Allah. Berikan kesehatan pada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mansuriah ini ya Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Masuk anak-anak tuh ke dalam. Kalau waktu muda kalian berada di Pondok Pesantren Al-Mansuriah ini, orang tuanya serius mencari kerjaan. Amin. Amin. Ada yang jadi pedagang, ada yang kerja kantoran, ada yang di sawah, ada yang di pabrikan demi membiayai anak-anaknya. Nggak bakalan sia-sia. Rezeki Allah yang ngatur. Kemarin tetangga saya driver ojek online, pergi subuh pak, pulang bawa duit 8 juta, cuman motornya nggak ada, dijual. Rezeki Allah yang ngatur. Anak-anak kita ini sumber rezeki kita.
Harta yang paling mahal itu punya anak yang soleh dan solihah. Amin. Amin. Kadang kita intip anak-anak kita itu, kita lihat kalau dia tidur itu, apa aja yang dia pinta, selalu emak saya dulu, emak saya. Waktu saya masih menyantren di Senopati, Kebayoran Baru 35A, saya masih ingat banget. Dia bawa biskuit Kongguan 2 kaleng. Apa dia bilang? Ini atu buat lo buka puasa Senin Kemis. Iya mak. Atu lagi buat siapa mak? Atu lagi buat teman-teman lo. Lo taruh aja di tikar tuh biskuit. Kalau santri kan begitu pada lapar. Santri itu kalau ada makanan, kalau ada ustadznya nggak berani, ayo makan. Makan. Ayo deh makan, ayo makan. Pura-pura alim. Begitu ustadznya masuk ke dalam, habis tuh kue. Masya Allah, tabrak. Kita aurin tuh biskuit Kongguan di tikar, nggak sampai 10 menit, 2 menit bures. Santri udah kayak ikan piranha. Betul, betul. Tapi kalau di rumah disuruh makan susah. Kalau di sini apa aja digayem. Kadang-kadang santri saya itu, masya Allah. Kagak masak air, Indomie dikerebekin sama bumbunya dimakanin. Tuh santri tuh apa aja enak. Betul? Subhanallah, nikmatnya jadi santri. Suasana di kota asik senangkan. Terus putra putri berbusana rapi, membawa kitab suci, ngaji sama kiai. Nikmat tuh, masya Allah. Kota santri nikmat. Ya Allah ya Robi. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar. Yang lancar mah betul, betul. Di mana-mana ada bacaan di matbah, mamnu takallumi ila bilaghatil arabiyyah awil injiliyah mutlaqon. Ya Allah, bahasa Inggris. Saya hafalin bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggrisnya buku biru, blue book. Buku biru jatuh ke sungai, blue book. Bahasa Inggrisnya anjing, dog. Anjing bengong aja dog. Anjing ketakutan setan, skubidu-bidu. Masya Allah. Enak mau produk diapalin, kata guru saya almarhum Ki Haji Lamri Jidi. Allah yarham. Beliau bilang, anak-anakku hafalkan paling tidak 6.000 mau produk. Ngelotok dah. Makanya santri kalau sore-sore mandi itu palanya kayak knalpot pada ngebul. Kebanyakan hafalan. Betul? Betul? Tuh. Itu nikmatnya santri, itu nikmatnya di pondok pesantren Al-Mansuriyah ini. Bahasa Inggris hebat, bahasa Arab hebat, bahasa Inggris jago. Insya Allah keluar nggak usah dipikirin. Ada santri yang jadi PNS, ada santri yang di Polri, ada santri yang di TNI, ada santri yang jadi di usaha. Insya Allah. Makanya masa muda kalian ini berada di pondok pesantren Al-Mansuriyah adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas kalian? Bangun malam, sholat sunat perbanyak, doakan orang tua kalian. Sholat pakai baju putih-putih kayak santri pak. Jangan bapak mentang-mentang sholat kerjanya di semen Cibinong, pakai baju semen Cibinong. Bacaannya di belakang semen Cibinong, di belakang lagi ada yang ngebangun rumah. Sholat jadi nggak khusyuk. Allahu Akbar, semen Cibinong. Allahu Akbar, nggak seberahasak aing beak nya. Sami Allah tilusak. Kadang-kadang bapak-bapak sholat, kunci motor hilang. Kenapa? Kebawa di sholat. Allahu Akbar. Aing naruh kunci di mana ieu nya? Allahu Akbar, digerobok sugan mah. Sami Allahu lain di atas kulkas. Ibu-ibu kalau sholat lihat ke bawah, Bu. Jangan lihat ke langit-langit rumah, Bu. Khawatir ada cicak kawin.
Allahu Akbar. Ya jatuh dah cicak itu. Habis itu bu, dandan jangan cuman buat waktu Isra Mi'raj doang. Isra Mi'raj pakai lipen setip, pakai bedak, mirabella, disemprot belah mana aja. Giliran tidur jeung salakina boro-boro make bedak, make minyak wangi. Rok soek ge dipake. BH pakai peniti. Laki geus nafsu batuk. Kunaon Kang? Kunaon? Pipi maneh bau careuh goblok. Pipi pengen dicium bau salon pas. Tengkuk leher mason. Gusti. Tuh, Bu. Selesai sholat, angkat tangannya, Bu, baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya dewa daraji fatayaji ratal alami ya uhailal ju diwal karami ya uhailal ju diwal karami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sambil Bu berdoa, punya anak di Al-Mansuriyah, doakan mereka. Dulu emak saya, makanya saya jadi kiai, beliau bilang gua dulu kalau gua ngaji kemana-mana, emak saya orang Betawi asli, abah saya asli dari Petir, Baros, dari Petir. Gua kalau ngaji ke Ustazah Tatu Mulyana, emaknya Uje itu, ya almarhum di Budi Rahayu, selalu gua bacain Fatihah. Ketemu Ustazah Suryani Thohir, dia bilang, ketemu Ustazah Tuti Alawiyah Syafi'iyah, selalu gue bikin surat, gue serahin supaya bacain Fatihah. Tuh Bu, nikmat. Orang tua ngangkat, anaknya juga doa. Tong, jangan molor mulu, jangan tidur mulu, jangan jadi Abu Naum. Arabtum Abu Naum, Arabtum Abu Naum, Arabtum Abu Naum, tukang tidur mulu. Emang baru-baru begitu kalau sholat tahajud, sholat duha. Saya punya teman sholat duhanya hebat banget. Itu anak yang kayak begitu perlu kita iriin. Ada yang kita iriin tuh, yang pertama orang kaya yang dermawan, yang kedua orang yang ahli ibadah. Ibadahnya cakep banget itu orang, masya Allah, tabarakallah. Ngangkat tangan, ya. Kalau emak kita datang, ibu kalau datang ke anaknya, cerita yang enak-enak aja. Jangan ngomongin yang kagak enak. Datang ke pesantren, bapak lu kagak pulang-pulang, udah 3 bulan. Lah kayak Bang Toyib mah 11 tahun sekali. Ya Allah, ya Robbi, tuh anak jadi melongo Bu. Berikan support kepada anak-anaknya, nanti jadi sugesti buat dia di sini nih.
Dia akan benar-benar serius belajar. Saya iri dengan orang-orang yang alim yang seperti itu. Saya pengen jadi orang yang alim. Saya pengen jadi orang yang beradab. Saya pengen jadi orang yang terkenal di langit walaupun tidak terkenal nanti saya di bumi ini. Seperti Uwais Al-Qarni. Beliau masyhurun fis sama mahjubun fil ard. Terkenal banget di atas langitnya itu. Semua malaikat menceritakan beliau saking patuhnya anak-anak kepada kedua orang tua. Ketemu sama orang tua cium tangan ke hidung. 2024 kalau cium tangan tuh bocah berubah, bukan ke hidung lagi, ke jidat sama ke kuping. Betul? Betul? An syababihi bima ablah. Yang ketiga, wa'an ilmihi maja amilabi. Nanti kalian punya ilmu, diberikan ilmu di sini, jadi ustadz, ustazah, jadi orang yang punya ilmu, memiliki ilmu. Nah inilah anak-anak yang disebut oleh hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ilmunya bermanfaat, yang akan mengalir terus menerus. Orang alim meninggal dunia, mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, mati alam ini. Kiai Haji Muhammad Mansur dulu terkenal tahun 79-an. Masya Allah, beliau bikin majelis taklim. Subhanallah, tabarakallah. Bahkan digratisin, di daerah sekitar sini digratisin. Luar biasa. Sama kayak pesantren saya, ya. Kalau ke pesantren saya di Cilandak Timur sana gratis Pak, masuknya gratis. Ya, mau ke pesantren saya masuknya gratis. Masuknya doang. Sekarang apa aja pakai duit Pak, Bu, Masya Allah. Kencing aja sekarang 3.000. Kencing toilet, saya kebelet kencing baru pertama kali kencing saya. Begitu selesai kencing gak ada kembaliannya, malah suruh kencing lagi. Kan brengsek banget itu. Masya Allah, tabarakallah. Ilmunya bermanfaat, nikmat. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma al-alimu kabirun wa in kana hadasa wal jahilu sagirun wa in kana syaikhan ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa aku ilmin kaman huwa dudi dam begitu dulu mah tuh. Masya Allah, nikmat Bu orang yang punya ilmu. Anak-anak kita ini adalah merupakan pewarisnya para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka santri adalah merupakan pewarisnya para ulama. Makanya ujiannya berat. Betul? Betul. Yang terakhir Bu, Pak, ya, wa'an malihi, dari harta yang kita miliki ada dua. Ditanya sama Allah. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan itu harta. Wa fima anfaqahu, kemana kau tasarufkan, kau infakkan. Punya harta jangan pelit. Betul? Betul? Makanya hari Jumat bapak-bapak yang biasa ngerokok 20.000 seminggu sekali masukin kotak amal 20.000. Ini mah kadang-kadang jam 11 udah ke masjid pakai gamis yang rapi, pakai undel-undel, sorban 7 meter, bawa tasbih segede-gede alaihim. Masa takut sama kotak amal? Kotak amal lewat, masih jauh bacaannya subhanallah, 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 subhanallah. Begitu udah di muka dia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat kotak amal, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit bin medit alias pantat koneng buntut gasiran. Bahasa Indianya merege hese katumbar jahe. Betul? Betul? Dulu dinasihatin sama orang tua saja, sanajan mana orang miskin. Tapi kalau mana boga ilmu, boga harta, tong pelit sia. Tuh,
Laksanakan perintah guru, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya jangan sombong, jadi orang miskin jangan suka minum baygon. Betul? Sekarang banyak orang-orang yang kaya, Pak, semakin dia kaya semakin dia pelit, Pak. Tapi kalau kita jadi orang kaya punya agama, subhanallah, tabarakallah, harta tersebut termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malus soleh biyadir rijalis soleh. Harta yang manfaat itu, harta yang soleh itu dipegang oleh orang-orang yang soleh. Dia akan belanjakan, maka jangan pelit wahai orang-orang kaya. Itu pesannya itu. Maka mari bulan Rajab ini sudah di akhir bagi kita semuanya. Insya Allah masuk di bulan Sya'ban, Ramadan kita puasa. Amin. Hanya di bulan puasa saja aki-aki bercanda main sengkat-sengkatan kaki waktu taraweh. Masya Allah, di bulan lain kagak ada puasa yang benar. Amin. Amin. Puasa kagak, taraweh kagak, nangisnya paling kenceng megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata malaikat lewat nangis tai lu. Puasa kagak, taraweh kagak, zakat kagak, sodakoh kagak, malam takbiran nangisnya paling kenceng, bukan di geruduk, bukan di sono Tangerang. Nah, mudah-mudahan ceramah yang sangat singkat ini berkenan Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmatnya kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur bin Haji Rasiin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah, yang mewakafkan tanah ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan tanah yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Guru-gurunya, para kiai yang ada di sini diberikan kesehatan, orang-orang tua wali santrinya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dimudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doa. Hari Minggu besok saya akan ke Malaysia dalam rangka nyunatin Ipin dan Upin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan, dan jangan kemana-mana terlebih dahulu. Setelah pesan-pesan berikut ini saya kembali ke Studio 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.